Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Dianeka Ramadhani, NIM 2018-210-891. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Struktur Modal, dan Aktivitas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di Sektor Consumer Good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Baik, selanjutnya ada kerangka konseptual di mana modal kerja dengan menggunakan working capital turnover berpengaruh positif terhadap profitabilitas, di mana modal kerja merupakan salah satu hal yang terpenting bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas juga dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan modal kerja. Dalam penelitian ini, modal kerja diukur dengan perputaran modal kerja atau working capital turnover. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, maka akan semakin efektif pula modal kerja yang digunakan oleh perusahaan dan akan berdampak positif serta berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Struktur modal ini sendiri mempunyai kemampuan untuk secara langsung mempengaruhi status serta posisi keuangan perusahaan. Struktur modal menggambarkan bentuk rasio keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER akan memperlihatkan penggunaan ekuitas perusahaan dalam membayar utang, sehingga akan berdampak pada pendapatan perusahaan atau profitabilitas perusahaan. Pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas adalah semakin tinggi pemanfaatan hutang, maka akan digunakan untuk berinvestasi pada aset produktif, serta semakin sedikit biaya pajak yang nantinya akan dibayarkan. Maka hal tersebut akan berpengaruh dengan semakin banyaknya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, sehingga hal tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu aktivitas dengan total asset turnover berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, aktivitas diukur dengan menggunakan total asset turnover atau TATU. Jadi semakin tinggi TATU yang akan menunjukkan semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penjualan akan meningkatkan laba yang akan diperoleh perusahaan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi semakin tinggi tingkat rasio aktivitas, maka semakin efektif serta efisien perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang mana semakin tinggi efektivitas dan juga efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset, maka laba yang akan didapatkan akan tinggi dan akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Baik, selanjutnya ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terbentuk berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, dan juga kerangka pemikiran teori. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama H1, di mana modal kerja dengan menggunakan working capital turnover secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor consumer good. Lalu H2 yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor consumer good. Lalu H3 yaitu aktivitas dengan menggunakan total asset turnover secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor consumer good. Baik, selanjutnya ini ada variabel penelitian, di mana variabel yang pertama yaitu ada profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini akan digunakan pengukuran dengan menggunakan return on investment atau ROI. ROI ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari kegiatan operasional perusahaan. Untuk menghitung ROI ini dengan cara earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada variabel modal kerja. Modal kerja ini merupakan sumber dana atau modal yang digunakan perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pengukuran modal kerja dalam penelitian ini menggunakan perputaran modal kerja atau working capital turnover. Perputaran modal kerja ini digunakan untuk mengukur serta menilai
keefektifan penggunaan modal kerja dalam perusahaan dalam periode tertentu. Untuk menghitung perputaran modal kerja ini dengan cara penjualan dibagi dengan total aktiva lancar. Selanjutnya yaitu ada variabel struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Maka dari itu, struktur modal ini dapat diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang dan juga keseimbangan dengan modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Untuk menghitung DER ini dengan cara total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya yaitu ada variabel aktivitas. Aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan serta efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dana yang dimiliki perusahaan. Pengukuran rasio aktivitas ini dengan menggunakan total asset turnover atau TATO. TATO ini akan menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dan dalam mendapatkan laba. Untuk menghitung total asset turnover ini dengan cara sales dibagi dengan total aset. Baik, selanjutnya ini ada sampel, teknik, dan metode pengumpulan data. Yang pertama ini ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor consumer good di Bursa Efek Indonesia yang telah termasuk dalam kriteria, di mana kriteria yang dimaksud itu yang pertama yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2017 sampai 2019. Lalu yang kedua yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer good yang tidak memiliki ekuitas negatif selama periode 2017 sampai 2019. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer good yang memiliki perputaran modal kerja positif selama periode 2017 sampai 2019. Lalu yang keempat yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer good yang memiliki data lengkap mengenai rasio keuangan selama periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya ada teknik. Untuk teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi melalui hasil publikasi oleh perusahaan manufaktur sektor consumer good dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui website resmi yaitu www.idx.co.id dan juga Indonesian Capital Market Directory serta berbagai buku pendukung, jurnal pendukung, dan sumber lainnya yang berhubungan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan peneliti. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum variabel-variabel penelitian yaitu profitabilitas, modal kerja, struktur modal, dan juga aktivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu uji hipotesis. Analisis uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan MRA atau Multiple Regression Analysis. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah modal kerja, struktur modal, dan aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam uji hipotesis terdapat persamaan yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah dengan B2 X2 ditambah dengan B3 X3 ditambah dengan EI atau residual error. Selanjutnya yaitu ada uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan apakah secara simultan variabel independen yaitu modal kerja, struktur modal, dan aktivitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Di mana perumusan uji hipotesis dalam uji F ini yang pertama yaitu melakukan perumusan formulasi hipotesis di mana H0 dengan cara B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0 yang artinya modal kerja, struktur modal, dan aktivitas secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Lalu untuk H1 di mana paling sedikit salah satu dari B1, B2, B3 atau tidak sama dengan 0 yang artinya modal kerja, struktur modal, dan aktivitas secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.
Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan signifikan sebesar alfa yaitu 0,05 atau 5%. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Lalu yang keempat, menghitung statistik uji F, di mana F hitung ini dapat dirumuskan dengan cara sum of square from the regression dibagi dengan jumlah variabel bebas, lalu dibagi dengan sum of square from the error dibagi dengan banyaknya variabel dikurangi dengan jumlah variabel bebas lalu dikurangi dengan 1. Lalu yang terakhir menyimpulkan kesimpulan di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya yaitu dengan cara koefisien determinasi atau R besar kuadrat. Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dapat diartikan seberapa besar kontribusi seluruh variabel bebas yang terdiri dari modal kerja, struktur modal, dan juga aktivitas secara simultan dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu profitabilitas. Dapat dikatakan semakin besar nilai R besar kuadrat ini maka akan semakin besar kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu ada uji parsial atau uji T. Uji T ini ada dua yaitu uji T dua sisi dan sisi kanan. Di mana uji T dua sisi ini digunakan untuk menguji apakah secara parsial modal kerja dan struktur modal secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Di mana yang pertama yaitu perumusan hipotesis, di mana H0 yaitu B1 sama dengan 0 yang artinya modal kerja dan struktur modal secara parsial tidak mempengaruhi profitabilitas. Lalu untuk H1 yaitu B1 tidak sama dengan 0 yang artinya modal kerja dan struktur modal secara parsial mempengaruhi profitabilitas. Lalu yang kedua menentukan signifikan sebesar alfa yaitu 5% atau 0,05. Lalu yang ketiga yaitu menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Dan yang keempat yaitu menentukan statistik uji T, di mana T hitung ini dirumuskan dengan cara koefisien regresi dibagi dengan standar koefisien regresi. Lalu yang terakhir yaitu menyimpulkan kesimpulan di mana jika T hitung lebih kecil dari min T alfa df atau T hitung lebih besar dari T alfa df maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu jika min T alfa df lebih kecil sama dengan T hitung dan T hitung lebih kecil sama dengan T alfa df maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu selanjutnya uji T sisi kanan, di mana uji T sisi kanan ini digunakan untuk menguji apakah secara parsial aktivitas secara signifikan ini mempengaruhi profitabilitas. Di mana yang pertama yaitu merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0 yaitu BI lebih kecil sama dengan 0 yang artinya aktivitas secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lalu untuk H1 yaitu BI lebih besar dari 0 yang artinya aktivitas secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Lalu yang kedua yaitu menentukan signifikan sebesar alfa yaitu 0,05 atau 5%. Lalu yang ketiga menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0, dan yang keempat yaitu menentukan statistik uji T, di mana T hitungnya ini sama seperti uji T dua sisi, dan menarik kesimpulan di mana jika T hitung lebih besar dari T alfa df maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu jika T hitung lebih kecil dari T alfa df maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya yaitu yang terakhir dengan menggunakan koefisien determinasi parsial atau R kecil kuadrat. Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk mengukur besar kontribusi variabel bebas yaitu modal kerja, struktur modal, dan aktivitas secara parsial mempengaruhi variabel terikat yaitu profitabilitas. Di sini menyatakan bahwa R kecil kuadrat yang paling besar menunjukkan variabel dominan dan menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.